Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Semua dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, ketemu lagi ya setelah 1 minggu. Nggak berasa ya 1 minggu kita sekolah minggu lagi. Siapa yang kangen sekolah minggu? Semuanya ya, semuanya. Iya, Ibu Dia juga kangen sekali sama adik-adik. Nah, gak apa-apa, yang penting kita masih bisa sekolah minggu online ya, masih bersuka cita semua ya. Oke, supaya lebih bersuka cita, Ibu mau buka lagu apa ya? Tahu ya lagunya? Burung pipit tidak menabur. Tahu semua ya? Oke, kita nyanyi ya. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, di Tuhan sayangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, tadi lagunya bagus sekali ya. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus sangat memberkati kita. Kalau burung pipit dan bunga bakung saja Tuhan pelihara dan Tuhan dandani, terlebih lagi kita. Nah makanya kita harus senantiasa bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Nah kita mau buka dalam doa dulu ya, ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan juga penyertaan-Mu dan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pujian dan juga firman yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, lagu selanjutnya kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya, biar kita semua happy dan bergembira. Kita nyanyi ya. Semua bersemangat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu 2 kali. Ada yang masih belum bersemangat? Oh masih ya? Masih kurang semangat. Aduh, nyanyi lagu apa ya biar kita lebih bersemangat sekolah minggu ya? Kita nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah kasih. Tahu semua ya? Oke kita nyanyi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang tadi
kita sudah menyanyi dan juga sudah bersuka cita. Nah, ada teman kita yang mau menyanyikan lagu. Wah, senang sekali ya. Adik-adik semua juga boleh ya ikut bernyanyi di sekolah minggu. Nah, saat ini yang mau menyanyi adik kita Nathan. Ore, selamat ya. Ayo kita dengarkan yuk. Silahkan adik Nathan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan berkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkasa, tak ada yang mustahil baginya. Oh oh. Dan semua. Oke, terima kasih adik Nathan untuk pujiannya. Senang sekali ya bisa menyanyi di sekolah minggu. Yang lain juga mulai ya. Kalau mau menyanyi nanti kirim videonya ke Bu Asri ya. Oke. Nah, anak-anak, saatnya setelah tadi kita pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian dan sukacita yang boleh kami terima. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang boleh bersekolah minggu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan juga pikiran kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dengan seksama dan mengamalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silahkan untuk Ibu Hermin menyampaikan firman-Nya. Halo, selamat pagi anak-anak, balita dan batita. Shalom, apa kabar? Tentunya anak-anak semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Oke? Siap anak-anak untuk mendengarkan cerita dari Ibu Herwin hari ini? Baik, kalau begitu duduk yang rapi ya. Boleh ditemani mama, papa juga boleh. Ya. Ayo anak-anak, mari kita mendengarkan cerita. Kira-kira ceritanya apa ya hari ini? Ada yang tahu? Atau penasaran? Apa ya ceritanya? Nah, sebelum ibu masuk ke cerita, anak-anak, ibu mau bertanya. Anak-anak, mama, papa pernah berjanji tidak pada anak-anak? Misalkan
Papa, Mama berjanji akan memberi hadiah. Kira-kira hadiahnya apa ya? Misalkan kalau anak-anak berulang tahun. Nah, Mama, Papa akan memberikan sebuah sepeda yang baru. Senang nggak anak-anak? Atau kalau keadaan sudah membaik, sudah aman, anak-anak akan dijanjikan sama Mama Papa untuk pergi jalan-jalan ke rumah nenek, ke rumah kakek, naik apa ya? Naik kereta. Nah, atau naik mobil. Senang nggak anak-anak? Tentunya anak-anak senang ya. Penuh sukacita menantikan janji yang dijanjikan sama Mama, sama Papa. Nah, anak-anak tidak hanya Mama Papa saja yang berjanji kepada anak-anak. Tapi Tuhan Allah juga berjanji kepada seorang hambanya yang bernama Daud. Allah berjanji, kira-kira janji apa ya yang Allah berikan kepada Daud? Nah, bagaimana janji Allah itu kepada Daud? Mau dengar ceritanya? Anak-anak, hari ini Bu Hermin akan bercerita tentang cerita Alkitab. Di mana cerita Alkitabnya ini tentang janji Allah kepada Daud. Bahwa Allah berjanji suatu hari nanti seorang anak yang istimewa, yaitu Juru Selamat, akan lahir dari keturunan Daud. Bagaimana Daud mendengar kabar berita itu? Nah, untuk cerita lebih lanjutnya, anak-anak, mari kita dengarkan sama-sama. Ya, ayo semuanya kita semangat mendengarkan cerita janji Allah kepada Daud. Oke, siap semua? Ibu Hermin akan bercerita. Oke, mari kita dengarkan ceritanya ya. Anak-anak, cerita tentang janji Allah kepada Daud, begini ceritanya. Ada seorang pemuda yang bernama Daud. Dia seorang gembala yang masih sangat muda sekali. Tetapi Allah memilih Daud untuk menjadi seorang raja untuk bangsa Israel. Kemudian Allah memerintahkan kepada Samuel, nabi bangsa Israel pada waktu itu, untuk mengurapi Daud. Lalu Samuel mengurapi Daud dengan urapan minyak di kepalanya di depan keluarga Daud. Sejak saat itu, Daud percaya bahwa Roh Kudus akan menyertainya selama hidupnya dia. Anak-anak, karena pada saat itu Daud belum saatnya menjadi raja untuk melayani bangsa Israel, maka Daud kembali ke padang rumput, menggembalakan domba milik ayahnya. Dia menggembalakan dombanya dan ternak-ternaknya dengan baik.
Anak-anak, Daud juga di dalam mengembalakan dombanya banyak sekali tantangan, banyak sekali ancaman yang mengancam domba-dombanya. Nah, binatang buas banyak sekali yang mengincar dan mengejar domba-domba Daud. Tapi Daud selalu percaya bahwa Allah akan selalu menjaganya dan menyertai Daud di dalam mengembalakan domba dan ternaknya milik daripada ayahnya. Karena Daud percaya Allah akan menolong dan selalu menyertainya dan melindunginya. Allah karena melindungi Daud dan menolong Daud sehingga Daud melawan binatang buas tersebut seperti singa, beruang, dan Daud dapat mengalahkan binatang-binatang buas tersebut karena pertolongan Allah yang senantiasa menyertai Daud di dalam mengembalakan domba dan ternak miliknya. Daud senantiasa percaya bahwa dapat mengalahkan binatang buas dan melawan binatang buas karena Allah senantiasa menjaganya dan memberikan kekuatan kepada Daud. Daud senang sekali karena Allah tetap menyertai Daud dalam keadaan apapun. Kemudian anak-anak di dalam mengembalakan dombanya juga Daud harus pergi melawan musuhnya, yaitu Goliat. Goliat ini adalah tentara musuh bangsa Israel. Badannya kuat, kekar, lengkap dengan senjatanya, membawa pedang dan membawa tombak yang siap untuk berperang. Tapi anak-anak, Daud tidak mempunyai senjata. Daud hanya mempunyai senjata batu-batu kecil dan umban yang senantiasa dia gunakan di dalam mengembalakan dombanya. Tapi Tuhan Allah tidak membiarkan Daud untuk melawan Goliat dengan tanpa bantuan Allah. Allah tetap menolong dan menyertai Daud sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat yang tinggi, kekar, dan kuat lengkap dengan senjatanya. Nah, dengan pertolongan Allah, Daud akhirnya dapat mengalahkan Goliat. Goliat akhirnya dengan dilempar dengan batu, kena di kepalanya dengan memakai umban tersebut, akhirnya terjatuh. Dan Goliat dapat dikalahkan dan tewas oleh Daud berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena Daud selalu percaya bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menolong Daud dalam keadaan apapun juga. Anak-anak, pada usia 30 tahun, Daud diangkat menjadi raja dan mendiami istananya sendiri di Yerusalem. Daud tak jarang juga dan sering berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Tapi berkat penyertaan Tuhan, Daud
selalu memenangkan peperangan tersebut. Karena Allah senantiasa menolong dan menyertai Daud. Allah senantiasa memberikan pertolongan yang siap sedia kepada Daud. Daud pun dapat memerintah bangsa Israel dengan bijaksana, dengan cakap, dan kuat di dalam memerintah bangsa Israel. Karena semuanya pertolongan dari Tuhan Allah. Sehingga bangsa Israel hidupnya damai bersama Raja Daud. Karena Daud begitu bersyukur atas penyertaan Allah yang selalu menolongnya dan memberikan kekuatan kepada Daud di dalam memimpin bangsa Israel, akhirnya Daud berpikir dia ingin sekali bersyukur kepada Allah dan menghormati Allah yang selama ini sudah memberikan pertolongan dan senantiasa menjaga Daud dengan setia. Akhirnya Daud ingin sekali membangun rumah Allah, yaitu Bait Allah. Kalau saat ini Bait Allah itu gereja. Nah, gereja ingin dia mendirikan Bait Allah sebagai rasa syukur Daud kepada Allah yang senantiasa menolongnya. Mendengar itu, Allah bahwa Daud akan mendirikan Bait Allah atau gereja, akhirnya Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Natan, bahwa Nabi Natan agar memberitahukan kepada Raja Daud supaya Raja Daud menunda dulu membangun Bait Allah. Anak-anak, karena Raja Daud harus menunda dulu rencana membangun Bait Allah, mungkin Raja Daud merasa kecewa. Lalu dia bertanya, "Kenapa Allah, saya ingin membangun Bait Allah harus menunggu dulu dan harus ditunda dulu?" Nah, anak-anak, tapi Allah berjanji kepada Daud bahwa Allah janjinya dia akan memberikan Raja Israel yang memerintah untuk selama-lamanya dari dalam keturunan Daud. Siapakah Raja Israel itu yang memerintah untuk selama-lamanya? Nah, anak-anak, ternyata janji Raja Israel yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud adalah Sang Juru Selamat, Raja di atas Raja, yaitu Yesus. Allah menjanjikan kelak akan lahir Sang Juru Selamat dari keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Karena dialah Raja yang bertahta di atas tahta Daud. Mendengar itu Raja Daud tentunya sukacita.
Dia senang, bergembira, dan bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Dia senang sekali mendengar berita itu yang penuh dengan sukacita. Dia akhirnya memuji nama Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang baik. Tidak ada Allah seperti Engkau yang maha baik. Bagaimana Daud menerima janji itu? Daud sangat percaya sekali kepada Allah. Karena Allah akan melakukan janji tersebut. Yaitu janji akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud. Allah akan menanti bertahun-tahun janji tersebut dan dia percaya Daud bahwa Allah akan senantiasa menanti dan menempati janji tersebut yang diberikan Allah kepada Daud. Karena Daud selalu percaya bahwa dia senantiasa belajar kepada Allah yang senantiasa memenuhi janjinya kepada Daud. Daud sangat percaya sekali dengan janji Allah tersebut, bahwa janji Allah akan selalu ditepatinya dan dia akan menepatinya kepada Daud. Itulah anak-anak cerita yang Ibu sampaikan tentang janji Allah kepada Daud. Dan ternyata janji Allah itu ditepati. Lahirlah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kalau Tuhan Allah senantiasa menepati, menjaga, menolong, dan menyertai Daud, tentunya Allah juga senantiasa menepati janjinya kepada kita, kepada ibu, kepada anak-anak, kepada mama, kepada papa, kepada nenek, kepada kakek, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, senantiasa Allah menepati janjinya. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yaitu dengan memberikan seorang juru selamat kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak, Allah akan senantiasa menyertai dan menjaga kita dalam kasih-Nya seperti Allah menjagai Daud dalam keadaan apapun juga. Allah senantiasa menjaga anak-anak, ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut karena Allah akan menjaga kita semua, ya. Menjaga mama papa di dalam bekerja, di dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya, juga menjaga anak-anak, ya. Dalam anak-anak, dalam belajar, dalam tidur, dalam bermain, Allah akan tetap menjaga anak-anak semua. Nah, anak-anak senang tidak dijagai selalu sama Allah? Senang tidak anak-anak karena selalu ada yang menyertai anak-anak? Tentunya senang juga karena kita mempunyai Sang Penjaga yang setia
yaitu Allah yang telah menjelma menjadi manusia, yaitu Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita akan memperingatinya akan kelahirannya, yaitu dalam apa ya? Natal. Bagus. Nah, kita senantiasa memperingati kasih Allah dan merayakannya, Sang Juru Selamat yang sudah menebus dosa manusia. Demikian cerita Ibu anak-anak pada hari ini. Sebelum Ibu undur diri dari anak-anak, mari kita berdoa. Ya, ayo semuanya berdoa, lipat tangannya. Kita mengucap syukur karena Allah senantiasa menjaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga bahwa Engkau selalu menyertai kami, selalu menjaga kami dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan cerita pada hari ini. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Tetap cuci tangan, ya. Tetap senantiasa bersukacita, ya. Karena Allah senantiasa menjaga anak-anak semuanya. Sampai jumpa semuanya. Shalom. Anak-anak, adapun ayat hafalan pada kali ini yaitu diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang 10b. Ayat hafalan dari Yesaya pasal 41 pada ayatnya yang ke-10b yang berbunyi demikian. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10b. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Baik, terima kasih untuk Ibu Hermin atas firman-Nya. Anak-anak, kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita baca di mana anak-anak? Di Alkitab. Nah, siapa yang setiap hari rajin baca Alkitab? Walaupun baru satu ayat nggak apa-apa. Atau kalau belum bisa baca, dibacain sama papanya ya. Oke, nah sebelum kita tutup, Ibu mau ada pesan untuk anak-anak lewat lagu. Anak-anak tahu lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, setiap hari kita harus baca kitab suci dan juga berdoa. Nah, Ibu mau pesan lewat lagu. Kita nyanyi lagi ya, satu lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
tumbuh. Oke, adik-adik baca kitab suci dan doa tiap hari ya. Kita sampai ketemu lagi nanti di sekolah minggu selanjutnya. Namun, kita mau tutup dalam doa dulu ya, adik-adik. Oke, sikap doa ya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan. Kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, puji-pujian, dan serta sukacita yang boleh kami peroleh. Sampai ketemu minggu depan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap bersemangat dan juga bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih untuk sekolah minggu kali ini. Dadah.